Dulu ditertawakan, sekarang justru dipeluk seluruh Indonesia. Kisah seorang remaja bernama Fauzan ini bukan sekadar viral. Ini tentang bagaimana satu ejekan bisa menghancurkan dan satu empati bisa menyelamatkan dunia maya. Memang aneh, kadang terasa seperti tempat paling keras. Tapi di saat yang sama, bisa berubah jadi ruang paling hangat. Itulah yang dialami Fauzan Akbar, seorang pelajar SMP dari Labuhan Batu. Namanya tiba-tiba jadi perbincangan publik. Bukan karena sensasi, bukan karena ulahnya sendiri, melainkan karena sebuah video singkat yang memperlihatkan dirinya jadi bahan ejekan. Semua bermula dari momen sederhana di penyeberangan sungai. Fauzan berdiri bersama dua temannya, menunggu giliran menyeberang. Lalu, kamera seseorang merekamnya, disertai tawa dan komentar yang merendahkan penampilannya. Bagi sebagian orang, mungkin itu cuma candaan ringan. Tapi, bagi Fauzan, itu pukulan yang dalam dan yang paling menyayat hati. Baju yang ia pakai saat itu bukan sekadar pakaian biasa. Itu adalah pemberian terakhir dari ibunya sebelum sang ibu meninggal dunia. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow meow. Au au. Kena habis. Sejak video itu menyebar, Fauzan memilih mengurung diri. Hari-harinya dihabiskan di kamar. Ia menolak keluar, bahkan enggan kembali ke sekolah. Rasa malu dan luka di hatinya terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Jadi ini tuh awal mula aku video call sama Dek Fauzan, Dek Lian, dan Dek Tiara. Jadi mereka selalu bertiga memang. Di sini tuh Dek Fauzan belum mau tampil di kamera karena dia masih malu, masih shock. Jadi aku sangat amat mewajari, tapi seiring berjalannya waktu, aku terus kasih motivasi kalau misalkan ada yang menghubungi, Dek Fauzan harus berani tampil di kamera gitu. Nah di awal-awal ini emang dia masih maju mundur untuk masuk ke dalam kamera ketika video call ya. Nah setelah beberapa kali video call, terus aku kasih motivasi juga, alhamdulillah akhirnya Dek Fauzan udah mau tampil di depan kamera gitu guys. Jadi ini untuk pertama kalinya dia mau tampil di kamera gitu. Walaupun masih agak terlihat nervous, tapi it's okay. Semuanya insya Allah baik-baik aja seiring berjalannya waktu. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah mau support Dek Fauzan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi kita sebaiknya lebih fokus kepada korban daripada yang lainnya gitu. Terima kasih teman-teman semua. Namun di tengah gelapnya situasi itu, muncul satu cahaya kecil yang perlahan jadi besar. Seorang konten kreator, Bidan Seruni, menjadi salah satu orang pertama yang berdiri di pihak Fauzan. Lewat video call yang penuh haru, ia mencoba menguatkan Fauzan. Dengan suara lembut ia berkata, bahwa Fauzan tidak perlu mendengar kata-kata buruk dari orang lain, bahwa dirinya tetap berharga dan layak dihargai. Adek, aku Bidan Seruni. Kenalan dulu ya sayang. Ada di daerah mana ini? Lumut, Kak. Oh, Sumatera Utara. Aku lihat kayak di pantai gitu ya, Dek? Iya, Kak, mau lagi nyebrang. Kalau boleh kakak tahu kalian kelas berapa, sayang? Tiga-tiganya kelas 9, Kak. Adek tahu nggak ada yang rekam? Iya, Kak. Saat itu ngerasa ada yang kayak ngetawain gitu nggak? Kameranya dialihkan ke temannya, Kak. Tapi saat itu adek tahu nggak apa yang diomongin sama dia atau diketawain sama dia gitu? Adek tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Sekarang perasaannya gimana? Kayak banyak yang nontonin, banyak yang komenin. Gimana perasaan kamu? Canggung aja, Kak. Kalau kemana-mana keluar gitu kayak gak percaya diri bukan sayang? Iya, Kak. Kalian bertiga tuh dandannya udah bagus. Kamu jangan ada perasaan gak percaya diri gitu lagi ya. Banyak yang sayang sama kamu termasuk aku loh. Makasih, Kak. Bukan cuman kata-kata, Bidan Seruni juga memberikan bantuan nyata, uang jajan, paket kebutuhan, dan yang paling penting, perhatian. Kalian itu sekolah biasanya paling besar pegang uang jajan berapa? 10.000, Kak. 10.000, Kak. Pernah nggak jajan 1 juta? Enggak, Kak. Mau jajan 1 juta?
Mau Kak. Aku kasih 1 juta. Aku tunjukin sama kalian. Jajannya udah dikirim. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Selamat belanja. Jangan sedih lagi. Jangan canggung-canggung. Jangan gak pede lagi ya. Iya Kak. Pokoknya kalian keren, kalian hebat. Oke? Iya Kak, semoga panjang umur ya Kak, dan rezeki dan sehat selalu. Misalnya aku ajakin kalian main ke Bogor, mau nggak? Mau Kak. Oke, nanti aku coba obrolin dulu sama tim waktunya yang tepat. Makasih ya, sayang-sayangku, adik-adikku. Sama Kak. Dadah! Terima kasih Kak. Aksi itu seperti efek domino. Satu persatu warganet mulai berubah. Dari yang awalnya hanya menonton, menjadi ikut peduli. Dari yang diam, menjadi ikut merangkul. Dukungan juga datang dari tempat yang paling dekat dengan Fauzan, sekolahnya. Para guru tidak tinggal diam. Mereka datang langsung ke rumah Fauzan, duduk bersama, berbincang, dan meyakinkan bahwa sekolah adalah tempat yang aman untuknya. Di rumah sederhana itu, terlihat sesuatu yang jarang terekam kamera, ketulusan. Guru-gurunya tidak hanya mengajar di kelas, mereka hadir sebagai pelindung, sebagai penyemangat, bahkan seperti keluarga kedua. Dan perlahan, hati Fauzan mulai terbuka. Ia mulai berani bangkit, dan akhirnya memutuskan kembali ke sekolah. Tak berhenti di situ. Pihak kepolisian dari Polres Labuan Batu juga turun tangan. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu. Dengan pendekatan yang hangat, mereka memberikan pendampingan, mengajak Fauzan berbicara, dan memberikan perlengkapan sekolah baru sebagai bentuk dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ajudan, BLH Camat Panai Hilir, dan saya dampingi sebagai Lurah Jombang mengunjungi rumah anak kita Fauzan yang sedang viral di media sosial. Kedatangan kita ke rumah Fauzan untuk memberikan dukungan-dukungan mental atau yang disebut dengan trauma healing. Tapi itulah bukan pihak kami yang bodoh ini kemarin kan. Gas itu bang kata orang itu. Demikian kami laporkan kepada Pak Ajudan. Itulah hidayah. Memang sengajakannya bang. Kalau keperhatian sengajakan dia karena kan mungkin rasa dia kan Assalamualaikum warahmatullahi Kami menahan pihak yang lain kan sudah banyak menelepon kami. Ingin menghubungi secara langsung. Langkah ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa luka yang dialami Fauzan tidak akan terus membekas di masa depannya. Kini, cerita Fauzan berubah. Dari yang awalnya jadi korban ejekan, menjadi simbol kekuatan dan empati. Ia tidak lagi sendiri. Ada ribuan, bahkan jutaan orang yang berdiri di belakangnya. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal penting, bahwa di balik layar ponsel kita, ada manusia dengan perasaan yang nyata. Satu kalimat bisa melukai, tapi satu kepedulian bisa menyembuhkan. Fauzan sudah bangkit, dan kali ini seluruh Indonesia ikut merangkulnya.